إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن له فلا جمعة له. أنصتوا واجمعوا وأطيعوا الجامعة رحمكم الله. أنصتوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وهي قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah dan iradahnya, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan.
sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Al-Madani. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selaku khatib khususnya dan umumnya buat jamaah Masjid Al-Madani, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa 2 hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1446, tepatnya di bulan Muharram. Rasanya baru kemarin kita berada di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita kerjakan di tahun 1445 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah amal kebaikan, dan Allah selalu mengampuni apa dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan di tahun 1446 Hijriah ini kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini khatib insyaallah akan mencoba membawakan tema tentang menjadikan seluruh aktivitas hidup bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menciptakan segala sesuatu atau Allah menciptakan sesuatu pasti memiliki tujuan. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Begitupun ketika Allah menciptakan manusia dengan berbagai keunggulannya. Di antaranya adalah manusia diberikan akal pikiran sehingga membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan. Dan Allah pun memberikan potensi kepada manusia. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Ketika misalnya manusia mampu mengembangkan potensi baiknya, maka dalam kehidupan sehari-hari akan selalu menemukan kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan. Karena yang muncul dalam kehidupan sehari-harinya adalah sesuatu yang baik. Misalnya mereka yang selalu mengembangkan potensi baik, maka selalu berbaik sangka terhadap apapun, terhadap manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan mereka yang mengembangkan potensi buruk, maka dalam kehidupan sehari-harinya itu akan selalu menemukan yang namanya keluh kesah, jauh dari yang namanya kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan. Karena yang muncul dalam pikirannya atau dalam sehari-harinya adalah prasangka-prasangka yang buruk, baik kepada manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika manusia diberi cobaan, diberikan ujian, maka orang yang selalu mengembangkan potensi baiknya berarti Allah memiliki tujuan atau sedang menguji orang-orang yang, kalau Allah menguji kepada orang-orang yang beriman, maka di situ Allah akan memilih dan memilah. Kira-kira siapa orang yang betul-betul beriman atau hanya sebatas pengakuannya saja? Tapi kalau mereka yang selalu mengembangkan potensi buruk, maka selalu berburuk sangka, bahkan mengatakan kepada Allah, Allah tidak adil. Kenapa musibah ini menimpa pada diri? Berbeda dengan mereka yang selalu mengembangkan. Yang selalu mengembangkan potensi baik, maka dalam sehari-harinya selalu muncul sikap syukur. Dan selalu berusaha untuk selalu bertawakal. Ketika Allah memberikan, Allah misalnya tidak pernah mengabulkan doanya. Kenapa Allah tidak mengabulkan doaku? Padahal setiap hari aku berdoa kepada Allah.
tapi tidak pernah mengabulkan doa. Maka di situ Allah merahasiakan sesuatu. Ketika Allah misalnya mengabulkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, maka yang harus muncul adalah itulah yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut manusia. Yang terbaik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Allah. Makanya segala sesuatu yang kita terima hari ini harus kita syukuri bahwa inilah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang perlu kita cermati. Ketika Allah misalnya memberikan kepercayaan kepada manusia sebagai khalifatu fil ard, sebagai wakil di muka bumi ini untuk melestarikan alam semesta. Alam semesta ini seharusnya oleh orang-orang atau di tangan orang-orang yang selalu mengembangkan potensi baiknya, maka dipelihara dengan baik. Bukan malah dirusak. Tapi apa yang terjadi? Mereka merusak. Secara tidak langsung sudah ingkar terhadap apa yang dipercayakan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar janji. Allah mewakilkan kepada manusia sebagai khalifah untuk melestarikan alam semesta ini, bukan untuk merusak. Tapi masih ada beberapa di antara kita yang merusak. Inilah barangkali yang harus kita cermati. Lalu yang kedua, ketika misalnya Allah memberikan akal pikiran kepada manusia, seyogyanya dengan pikirannya itu, dengan akal dan pikirannya itu, maka manusia harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Bukan malah sebaliknya. Ketika misalnya ada beberapa di antara kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka punya akal, diberi akal pikiran. Ada orang tua yang merusak masa depan anak. Padahal dengan akal pikirannya itu seharusnya dia bisa melakukan sesuatu, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Mana yang pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kehidupan ini manusia memiliki musuh, yaitu yang namanya setan. Ketika manusia sudah dikuasai hawa nafsunya oleh setan, maka mereka akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika Allah memberikan akal pikiran, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita harus meninggalkan. Karena Allah memiliki tujuan ketika manusia diciptakan. Allah memiliki tujuan ketika manusia diciptakan dan jin juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Masih ada di antara kita yang membuat tandingan terhadap Allah. Mereka masih percaya kepada selain Allah. Apalagi sekarang sedang marak yang namanya judi online. Bagaimana akibat dari mereka yang sudah keranjingan yang namanya judi online? Keluarga hancur, rumah tangga berantakan, anak ditelantarkan dan lain-lain. Karena dalam judi online sudah muncul penghayal-penghayal tingkat tinggi. Pada saat mereka tidak dapat, muncul rasa penasaran sehingga terus-menerus mereka melakukan. Dan menurut berita dari surat kabar bahwa Jawa Barat menduduki ranking pertama dalam
melakukan judi online. Yang kedua DKI, kalau tidak salah, ketiga Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jawa Barat ranking pertama yang sudah menjadi korban dari judi online. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menciptakan manusia dengan akal pikirannya, supaya manusia itu bisa membedakan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Banyak orang pintar, tapi kepintarannya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan. Banyak orang memiliki jabatan yang tinggi, tapi jabatannya tidak digunakan untuk melakukan atau memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, banyak sekali korban-korban. Kalau kita flashback ke belakang, yang namanya COVID-19, masih ada korban dari COVID-19 yang masih terdampak dengan COVID-19. Tapi itulah yang namanya kehidupan. Padahal dunia ini merupakan tempat sementara. Dunia ini merupakan tempat persinggahan saja. Dunia ini adalah tempat menanam, tempat kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, selalu menanamkan kebaikan-kebaikan, karena setelah kita hidup di dunia ini maka kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita tanam selama hidup di dunia ini nanti akan kita tuai setelah kita meninggalkan dunia. Rugi rasanya kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita melakukan aktivitas tapi tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rugi rasanya. Makanya saya mengajak, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih melakukan aktivitas dengan kondisi yang cukup tenang. Kalau kita bandingkan sekarang di Gaza, jangankan untuk melakukan ibadah yang tenang, untuk hidup saja, untuk mencari makan sehari-hari saja mereka selalu kesulitan. Banyak anak-anak korban dari kebiadaban Israel, dari tentara Israel. Rumah sakit dihancurkan, bahkan rumah-rumah ibadah seperti masjid juga mereka melakukan ibadah tidak tenang. Berbeda dengan kita bisa melakukan ibadah di masjid dengan tenang. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita melakukan sesuatu, mari kita melakukan amal soleh. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah waktu semaksimal mungkin. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Karena sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan ketika misalnya kita diberi cobaan, ketika misalnya kita diberikan ujian, lalu berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memiliki tujuan. Jangan kita jangan bosan kita untuk melakukan atau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang kita pinta, apa yang kita mohonkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia hanya diberi kewajiban untuk berikhtiar, berdoa, berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Karena semua ini Allah yang menggerakkan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah sudah berkehendak. Makanya harta yang Allah titipkan kepada kita, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki, gunakanlah di jalan Allah, untuk dibelanjakan di jalan Allah. Bukan kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita selalu melakukan aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahli dalam beribadah,
sebagai orang-orang yang pandai bersyukur, sebagai orang-orang yang selalu memunculkan sikap berbaik sangka kepada manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ketika meninggalkan dunia ini masuk ke dalam golongan yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon sopnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi